Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjalankan tugas yang ke-19 ini. Soalnya adalah membuat video tutorial pembuatan res API menggunakan PHP yang meliputi ini CRUD lah ini ya, input, edit, delete, get seperti itu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kodenya, kode PHP-nya. Yang pertama saya jelaskan adalah saya kan punya tiga buah file, artikel, database, dan indeks. Saya akan menjelaskan tentang database terlebih dahulu. Jadi database ini adalah file yang untuk menentukan dan menentukan database mana yang akan kita pilih di antara database-database yang kita buat dan database mana yang akan kita pakai seperti itu ya. Dan ini untuk menghubungkan seperti itu. Menghubungkan antara data kita dengan database. Jadi di sini kita menghubungkannya itu dengan ini, dengan kode-kode berikut. Dan ini berupa pengecekan seperti itu. Dan yang saya akan jelaskan adalah ini artikel.php. Jadi artikel.php ini adalah contoh implementasi daripada OOP-nya PHP seperti itu. Kemudian ini berfungsi untuk ini ntar yang create. Create ini memungkinkan kita untuk menambah data. Kemudian menyimpannya di database karena ada insert to this table seperti itu. Kemudian eh read ini. Ini adalah untuk membuat eh data itu bisa dibaca seperti itu atau terbaca di dalam tabel. Kemudian untuk ini read dan read one ini fungsinya adalah untuk apa? Agar bisa muncul gitu di database. Seperti ini lah. Membaca. Jadi ini read one ini untuk membaca data yang tadi dimasukkan. Perbedaannya read one ini read one digunakan untuk membaca satu artikel berdasarkan artikel ID tertentu. Nah, artikel ID ini apa? Primary key seperti itu. Kemudian read sama ya, read one. Ntar update, kemudian update. Update ini untuk memperbaharui data yang sudah kita masukkan tadi sebelumnya di create, kemudian sudah di read di database kita. Jika kita ingin mengupdate, maka fungsi inilah yang akan mengupdate-nya. Dan yang terakhir adalah delete. Delete ini ya seperti apa? Sebagaimana eh, namanya, delete berfungsi untuk menghapus data yang telah kita masukkan. Nah, update dan delete ini eh dilakukan berdasarkan artikel ID yang kita masukkan ini. Berdasarkan artikel ID yang kita masukkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang index.php ini. Jadi, kode-kode ini adalah contoh implementasi RESTful API menggunakan PHP. Jadi, header. Saya akan belakang dari header ya. Header ini berfungsi untuk apa ya? Mengindikasikan apa ya? Menandai lah, memberitahu bahwasanya kita akan em, bahwa IPA ini menghasilkan respon dalam format JSON seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan include. Include one ini artinya kita mengambil data dari database dan yang kedua kita akan mengambil data dari artikel ID. Mana artikel ID ini perintahnya ini nanti aja saya jelaskan perbedaannya ya. Kemudian ini inisialisasi database ini berfungsi sebagai jika
sewaktu-waktu kita terputus dari database, maka pesan ini akan muncul seperti itu. Dan kemudian jadi ini berfungsi pengecekan ya teman-teman. Ini kemudian saya akan menjelaskan yang ini. Jadi ini berfungsi untuk menentukan jenis permintaan yang diterima seperti itu dan memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan jenis permintaan. Jika permintaannya adalah get, maka yang jalan adalah get. Handle get by ID request. By ID request. Jika permintaannya adalah post, maka yang jalan adalah post. Dan post post ini berfungsi untuk menambah data. Kemudian put ini untuk mengupdate data sama punch ini juga. Atau ya. Kemudian delete ya berfungsi untuk mendelete data. Nah, jika yang berjalan adalah apa ini? Get, maka eh di sini akan ada pemanggilan fungsi berupa fungsi handle get request seperti itu. Kemudian jika tidak ada akan memanggil semua artikel seperti itu. Semua artikel. Jadi jika ke artikel ID-nya ini nggak ada gitu, maka yang dipanggil jika kita masukkan fungsi get nanti, maka yang dipanggil adalah semua data seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu function get. Oh enggak, ini adalah dua ya, dua fungsi kesamaan. Jadi ini request. Jika nggak ada ID-nya maka akan mengambil semua data dan jika ada ID-nya maka yang diambil hanya ID seperti itu. Kemudian di sini ada post. Post ini berfungsi jika apa ya? Jika permintaan yang di sini itu post, ternyata permintaannya adalah post, maka IPA akan memanggil memanggil ini mana handle post request untuk membuat artikel baru berdasarkan JSON yang dikirim melalui permintaan tadi berdasarkan JSON-nya tadi yang apa dikirim melalui ini. Kemudian saya akan menjelaskan yang ini. Push patch ini kan dua kode sama gitu ya. Push bisa patch seperti itu. Ini untuk memperbarui data berdasarkan JSON yang dikirim. Kemudian yang delete ini untuk mendelete data berdasarkan JSON yang dikirim. Berdasarkan artikel ID ini juga berdasarkan artikel ID. Jadi aksi yang dilakukan di put, patch, dan delete ini berdasarkan JSON dan artikel ID yang diberikan seperti itu. Jadi jika artikel ID-nya A, maka yang diubah adalah A seperti itu. Kemudian ada pertanyaan apakah kedua kode ini sama antara artikel dan indeks ini sama kan sama-sama memiliki fungsi create, read, update, delete seperti itu. Di sini juga ada fungsi yang serupa. Jadi perbedaannya adalah kode artikel ini berfungsi sebagai hmm, interaksinya ini interaksi dari kode artikel PHP ini interaksinya dengan database langsung. Jadi ini ada insert to, jadi ini langsung mengakses database kita. Sedangkan yang index.php ini hubungannya dengan klien atau dengan interface antar antar muka publik seperti itu. Kemudian saya melanjutkan. Saya akan membuat tes ya, tes tes menggunakan Postman. Di sini saya akan menggunakan Postman sebagai eh RESTful API toolnya. eh Pertama yang kita lakukan adalah membuat workspace baru. Di sini saya akan membuat misalnya
tugas gitu ya. Tugas, jangan tugas lah. Ya, tugas aja dah. Tugas 19. Jangan tugas 19 sudah ada. Berarti tugas 20 misalnya. Kemudian saya create baru. Kemudian saya pilih yang blank workspace. Kemudian kita next. Name-nya di sini kita masukkan tugas tadi tugas 20. Di ini apa? Kita bisa menentukan eh jenis dari workspace kita, jenis akses ya. Bisa personal, bisa private, bisa team, bisa partner, bisa public seperti itu. Dan kita pilih create, saya pilih team di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah koleksi baru, create new collection. Langsung saja. Di sini URL-nya bisa kita isi dengan datanya karena di sini saya akan menggunakan XMPP, maka saya akan menyalankannya terlebih dahulu, kemudian saya akan membukanya di sini. Saya akan membuka data barusan ini. Yang ini kita akan buka ya. Ini namanya crude API. Ini sudah saya simpan di htdoc. Saya buka localhost slash crude API. Nih, ini kita tinggal copy aja Ctrl C. Kemudian kita paste di sini di URL-nya. Ctrl V di sini. Kita send. Jadi kan ini berfungsi kita akan melakukan tes terlebih dahulu ya. Get di sini memunculkan semua data karena kita tidak menentukan ID mana yang kita ambil. Misalnya kita akan mengambil ID satu aja, artikel ID yang ini. Maka kita cukup seperti ini. Artikel ID, artikel underscore ID. Jangan lupa dikasih petik ya. Artikel ID seperti itu. Satu gini. Kita send. Oh, ini teksnya kita ganti JSON dulu. Karena kita tadi, sebagai yang saya jelaskan tadi, permintaannya berupa JSON. Di sini ya, JSON. Jadi kita rubah di sini JSON dulu. Kita send. Eh, sini juga JSON. Ini get sudah get. Ini get, kita send. Di sini tidak muncul. Coba kita post ya, fungsi postnya coba. Postnya juga nggak muncul. Putnya, putnya juga nggak muncul. Oh, iya jelas. Misalnya kita delete aja, langsung delete ya. Delete. Artikel berarti dihapus. Kita pencet get, kita tes. Di sini artikel ID yang pertama sudah hilang. Dan kita akan membuat update terhadap artikel ID yang kedua. Kita tinggal ganti ini post. Enggak. Post untuk menambah data ya. Jadi kita akan menambahkan data terlebih dahulu aja. Di sini kita akan menambahkan user ID. User ID. Oke, kita lihat di sini. User ID itu apa? Eh get. Get bukan get tapi post. Post di sini tidak ada itunya ya. Tidak ada seperti ini, artikel ID. Jadi kita cukup masukkan user ID, judul isi seperti itu. Jika berhasil maka akan muncul pesan artikel berhasil diperbarui. Jika gagal akan gagal membuat artikel seperti itu. Misalnya di sini kita akan membuat user ID-nya 478 lah. Kemudian judulnya kita di sini makan gitu ya. Makan seperti ini. Nasi seperti ini. Kemudian kita oh salah salah. Ini bukan makan ya, tapi adalah judul seperti itu. Ini harus sesuai dengan ini yang ada di sininya. Artikel judul, gak boleh ngawur.
Kalau ngawur error nanti. Judulnya misalnya makan seperti itu, isinya itu nasi seperti itu aja. Isi nasi seperti ini. Kemudian kita langsung post. Di sini ada pesan artikel berhasil dibuat. Kita langsung get aja, send. Kita cek bagian paling bawah. Di sini ada data yang barusan kita masukkan berupa user ID-nya itu 78, judulnya adalah makan, isinya adalah nasi. Sekarang kita mencoba untuk memperbarui data ini atau mengupdate. Di sini kita harus memasukkan artikelnya. Kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Kemudian kita yang akan rubah di sini adalah isinya, misalnya isinya kita ganti ayam gitu. Kita langsung send. Nggak bisa. Ini harus put kalau nggak patch. Kita pilih put aja. Send. Artikel berhasil diperbarui. Kemudian kita lihat lagi get. Get-nya ini berhasil nggak ya? Ini berhasil ya. Isinya jadi ayam. Sekarang kita ganti delete. Delete ini kita lihat ya. Delete ini tidak membutuhkan user judul isi, hanya membutuhkan artikel. Seperti yang tadi saya buat di awal. Misalnya ini kita delete gitu. Artikel ID kita send. Artikel berhasil di... Oh ini... Ah, ini nggak boleh ada komanya. Ini kita send. Oke, artikel berhasil dihapus. Kita lihat lagi get. Kita send. Kita lihat di bawah nggak ada. Artikel ke-49 nggak ada. Demikianlah tutorial kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.